Silakan duduk, Kak. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isda Purnamasari. Di sini kakak bisa memanggil saya dengan Dewi Isda. Di sini saya sebagai konselor dan kakak sebagai konseli. Apakah kakak bisa memperkenalkan diri? Nama saya Husna Eliana, saya berasal dari Mutiara. Baiklah, apakah sebelumnya Kak Husna sudah pernah melakukan proses konseling? Belum. Sekarang kita akan melakukan proses konseling. Di dalam proses konseling ini, Kak Husna tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang sedang Kak Husna hadapi. Karena di dalam proses konseling kita memiliki yang namanya asas kerahasiaan, di mana permasalahan Kak Husna tidak akan diketahui oleh orang lain. Dan di dalam proses konseling kita memiliki batas waktu sekitar 30 menit. Apakah Kak Husna bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, ada saya di sini untuk membantu Kak Husna mendengarkan permasalahan yang sedang Kak Husna hadapi. Bisa diceritakan permasalahan yang sedang Kak Husna hadapi? Akhir-akhir ini saya merasa bingung dan stres, Bu, mengenai tentang pekerjaan paruh waktu yang banyak menyita waktu saya. Sementara saya juga harus menyelesaikan tugas akhir saya, Bu. Baiklah, saya bisa memahami situasi yang membuat Kak Husna merasa terbebani saat ini. Satu sisi Kak Husna ingin fokus pada pekerjaan, dan satu sisi lagi Kak Husna ingin fokus pada tugas akhir. Kedua hal ini sangat penting untuk Kak Husna. Bisa diceritakan lebih lanjut permasalahan yang sedang Kak Husna hadapi yang membuat Kak Husna merasa terbebani saat ini? Kadang saya merasa tidak punya cukup banyak waktu untuk keduanya, Bu. Apabila saya terlalu fokus ke pekerjaan saya khawatir tugas akhir saya terabaikan, Bu. Dan apabila saya terlalu fokus ke kerja saya, Bu, saya khawatir saya dikeluarkan dari pekerjaan saya. Baiklah, dari cerita kamu, tampaknya ada dua hal utama yang menjadi perhatian. Yang pertama, pekerjaan kamu, dan yang kedua, tugas akhir. Mana yang ingin lebih dulu kita bahas? Saya rasa yang perlu kita bahas yaitu adalah tugas akhir, Bu. Baiklah, Husna, tadi kamu bilang tugas akhir sangatlah penting. Tapi di satu sisi kamu juga memberikan banyak waktu di dalam pekerjaan. Menurut kamu, apakah pembagian waktu yang sedang kamu jalani saat ini sudah menjadi prioritas bagi kamu? Saya rasa saya lebih banyak meluangkan waktu saya ke pekerjaan saya, Bu, daripada ke tugas akhir saya, Bu, sehingga tugas akhir saya terabaikan, Bu. Baiklah, mungkin di sini kita bisa membuat rencana untuk kedepannya, yaitu bagaimana kalau kamu mengurangi jadwal untuk pekerjaan kamu untuk sementara ini dan membuat jadwal harian yang lebih seimbang. Kita bisa mulai dengan menentukan waktu khusus untuk kamu fokus pada tugas akhir. Itu ide yang bagus, Bu. Saya bisa meminta kepada atasan saya untuk pengurangan shift kerja saya, Bu, selama 2 bulan ke depan, Bu. Baiklah, kita sudah mendiskusikan banyak hal hari ini. Kamu juga sudah berencana untuk mengurangi jam kerja dan membuat jadwal belajar yang lebih teratur. Bagaimana perasaan kamu setelah kita menemukan jalan keluar, yaitu membuat jadwal yang teratur? Saya sudah merasa lebih tenang, Bu, merasa lebih lega dari sebelumnya, Bu. Terima kasih atas solusi yang Ibu berikan untuk permasalahan yang sedang saya alami pada saat ini. Sama-sama, Husna. Saya juga merasa sangat senang telah membantu kamu dan melihat kamu lebih percaya diri untuk kedepannya. Dan semoga kamu tetap konsisten dengan perencanaan yang telah kita buat hari ini. Jika kamu merasa kedepannya masih terbengkalai dengan permasalahan, kamu bisa datang